Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengharokati hamzah wasol. Nah, sebetulnya untuk cara mengharokati hamzah wasol, kita ketahui dulu hamzah wasol ini kalau dalam susunan kalimat ya atau jumlah itu terdapat di mana saja ya. Jadi untuk hamzah wasol ini ada yang di huruf, ada yang di fiil ya. Kalau yang pertama yang huruf tadi huruf yang memiliki makna ya. Atau huruf ma'ani, terus sama isim, fiil. Fiil itu kata kerja. Ada juga di isim. Isim itu kata benda. Jadi kalau di bahasa kita tuh ada sebuah kalimat itu akan sempurna jika ada subjek, predikat, objek, kayak gitu loh. Adapun di dalam bahasa Arab kalimat itu sama dengan jumlah. Nah, jumlah itu susunannya ada fiil, ada isim, ada huruf. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang huruf di sini ya termasuk jenis huruf, ini ada huruf yang sudah memiliki makna. Ya, contoh wa itu kan dan, bi itu dengan. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Ada juga huruf yang tidak memiliki makna ya. Dia merupakan sesuatu hal yang masuk dalam rangkaian suatu kata. Nah, kalau terkait dengan hamzah wasol ya, itu semuanya di masing-masing penyusun kalimat tersebut itu ada ya. Jadi nanti ada hamzah wasol yang terdapat pada huruf ya, yaitu yang sudah kita pelajari di juz 3 kemarin. Yaitu hamzah wasol yang terdapat pada alif lam ta'rif. Masih ingat nggak? Alif lam ta'rif kemarin itu hamzah wasolnya diharokati apa, Ummahat? Kalau yang Fathah ya, Ustaz. fathah. Nah, mumtazah ya. Jadi hamzah wasol yang terdapat pada alif lam ta'rif ini adalah hamzah wasol yang terdapat pada huruf ya. Jadi lo Ustazah, yang sama alif lam ta'rif itu kan isim atau yang sudah pernah belajar itu kan kata benda. Nah, kalau kita perhatikan ya Ummahat, alif lam ta'rif ini huruf. Ya, dia termasuk jenis huruf ya atau harf. Nah, sedangkan yang melekat padanya ini baru dia adalah isim. Nah, jadi yang melekat pada alif lam ta'rif itu baru isim. Contoh. Ya, ini. Baitun. Ini ya. Nah, kalau alif lam ditambah baitun ya, huruf ya, alif lam ta'rif ini huruf ya, baitun ini kata benda, baitun itu rumah ya. Kalau dia dilekati alif lam ta'rif maka dia ya menjadi al-baitu ya, bukan jadi tanwin lagi. Ya, jadi perlu diperhatikan alif lam ta'rif ini merupakan jenis huruf atau harf. Nah, untuk hamzah wasol yang terdapat pada huruf itu hanya pada alif lam ta'rif yang dia ketika kita memulai darinya terharokati fathah selamanya. Al-asyhadu, alhamdu ya. Al-awwalin ya. Contoh lainnya asyamsu, at-tolaq. Nah, dan yang lain sebagainya. Itu selalu diawali dengan fathah. Nah, itu yang pada huruf. Kemudian hamzah wasal juga ada yang pada isim. Berikut juga pada fiil. Yang pertama, yaitu hamzah wasal yang pada fiil. Bagaimana cara kita memulai bacaan yang di situ ada fiil yang dia didahului oleh hamzah wasal. Dan ini biasanya umumnya pada fiil amr ya. Umumnya itu terdapat pada fiil amr, tapi juga kadang pada fiil madhi juga ada. Ya. Tapi fiil madhi yang khumasi sama sudasi. Ya, untuk yang fiil amr ya sulasi, khumasi, sudasi itu semua ada. Ya. Nanti yang baru tahu istilah apa itu sulasi, apa itu khumasi ya. Ya, nanti silakan pelajari ilmu bahasa Arab pada ilmu shorof ya. Nah, namun di sini kita diajarkan yang ringkas, yang belum pernah secara detail mempelajari ilmu shorof. Ada tipsnya. Apabila mengawali bacaan dari hamzah wasol yang pada fiil, lihatlah, tambahi di sini ya, harokat huruf ketiga. Tambahi di sini, melihat harokat.
Ya, dilengkapi ini kalau saya kurang sepakat ya, kurang lengkap ya. Melihat harokat huruf ketiga. Jika harokat ketiga ya dari huruf tersebut adalah dhamma asli, maka hamzah wasalnya ketika memulai bacaan darinya diharokati dhammah. Nah, ini contohnya. Ini ada adkhulu. Ustazah Afwan agak pelan-pelan. Afwan Nah, Zidan. ya. Ya. Jadi di sini ya, jika harokat huruf ketiga itu dhammah asli, apa itu dhammah asli? Dhammah asli itu ya memang dari akar katanya atau misalkan pada umumnya itu kata dalam bahasa Arab itu pada umumnya ya, itu asalnya terdiri dari 3 huruf. Asalnya itu biasanya terdiri dari 3 huruf. Ya. Dan di sini yang dimaksud dhammah asli adalah ya memang aslinya itu bangunan katanya itu memang hurufnya berdomah. Aslinya memang dhammah, itu namanya dhammah asli. Ya. Maka ketika memulai darinya diharokati dhammah hamzah wasalnya. Contoh ini adkhulu. Adkhulu. Nah, kalau kita bisa memulai bacaan dengan huruf yang sukun. Kalau bangsa Arab sulit. Makanya didatangkanlah hamzah wasal ini untuk memudahkan pengucapan. Nah, pada saat kita melihat di sini ini adalah fi'il amr ya. Nah, kita lihat huruf hamzah wasal ini huruf pertama, dal huruf kedua, kha huruf ketiga. Nah, huruf kha-nya ini adalah dhamma asli. Maka ketika memulai darinya dibaca udkhulu. Ya, unsur, urkud. Ya, ini contoh. Di sini urkud. Umkusu dan yang lain sebagainya. Kemudian, ini yang pertama. Lanjut ke yang kedua. Jika harokat huruf ketiga itu adalah kasroh atau fathah atau dhammah yang tidak asli. Atau istilahnya dhammah arid. Ya. Dhammah yang tidak asli maka dibaca kasroh. Untuk yang dhammah yang tidak asli nanti saya jelaskan lagi. Kita fokus pada yang harokat huruf ketiganya kasroh atau dhammah. Nah, ini contoh. Ya, idrib. Ya, idrib. Iqtaraba. Contoh lagi di sini di bawahnya. Istahwadha. Idhab. Irji'. Isbir. Ihbitu. Nah, gitu ya. Lihatlah harokat huruf ketiga. Saya ulang lagi. Ya, kalau harokat huruf ketiganya dhammah asli, maka hamzah wasalnya ketika memulai darinya diharokati dhammah. Apabila harokat huruf ketiganya dia kasroh atau fathah atau dhammah tidak asli, maka hamzah wasalnya diharokati kasroh. Mudah insya Allah. Ya. Contoh yang lainnya, ij'alu usluk. Nah, ini sudah jelas ini. Enak kita dikasih lihat penulis ya. Yang harokat huruf ketiganya itu dikasih warna merah biar kita bisa melihatnya. Nah, lalu ketika harokat huruf ketiga itu adalah dhammah tidak asli atau dhammah arid, maka tetap kasroh. Nah, ini contoh. Ini beberapa contoh saja. Pada iqadu, imshu. Nah, ini dhammahnya ini bukan dhammah asli ya. Aslinya tuh dia bukan seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau detail nyarinya, kenapa ini dia diharokati dhammah? Kalau yang belum hafal ya wazan ataupun rumus bagaimana perubahan suatu huruf, perubahan suatu kata dalam bahasa Arab, ya. Ini sebetulnya bentuk jamaknya ini. Bentuk jamak dari suatu kata. Ya, yaitu fi'il amr. Nah, kalau kita sebetulnya ingin secara rinci mencarinya,
Dari bentuk jamaknya itu kita tarik bentuk mufrodnya, bentuk tunggalnya. Ini yang diperintah ini jamak, yang diperintah ini jamak lebih dari 2 orang. Ya. Tapi kalau kita mau cari ya secara detail, ini yang sudah belajar bahasa Arab ya. Nanti yang belum belajar bahasa Arab saya kasih tips. Ya. Jadi kita tarik bentuk mufrodnya. Bentuk mufrodnya apa? Imshi. Nah, ini bentuk mufrodnya ini, bentuk tunggalnya. Sama iqadhi. Nah, maka hamzah wasalnya diharokati kasroh. Nanti kalau kita lihat bentuk mufrodnya, lah ini harokat ketiganya itu aslinya kasroh. Hanya saja karena ini bentuknya jamak, kalau untuk perubahan fiil amr itu ya, itu kalau pelakunya jamak itu ada wawu jamaknya begini. Nah, sehingga yang harusnya iqadhi atau imshi, kalau yang diperintah itu jamak, maka nanti di sini harokatnya yang ketiga ngikuti wawu jamak. Jadi iqadu, imshu gitu. Nah, ada nggak yang lainnya fi'il amr yang setelahnya ada dhamma arid? Ada, nanti insya Allah akan kita pelajari pekan depan. 2 pekan lagi. Ini hanya 2 contoh saja. Ya, insya Allah mudah. Nah, yang jadi pertanyaan lah saya tuh loh, tidak tahu mana dhamma asli, mana dhamma arid. Gimana saya cara mengetahuinya? Untuk yang baru belajar, Antona bisa lihat ya, ketika pada fi'il harokat huruf ketiganya dhamma, tapi setelahnya diikuti oleh wawu jamak atau wawu maddiyah gitu aja. Wawu jamak atau wawu maddiyah, maka itu dicurigai ya. Bisa jadi dia dhammah arid. Ya. Cirinya secara umum itu ya. Kalau harokat huruf ketiganya ya dhammah, setelahnya ada wawu maddiyah atau wawu jamak, maka dicurigai fiil ini dia dhammahnya itu dhammah arid. Itu kuncinya kalau yang baru belajar. Jadi nanti di sini iqadu ilayya wala tunzirun imshu wasbiru ala alihatikum gitu. Ya, contoh yang lainnya ada tapi nanti insya Allah kita bahas 2 pekan berikutnya. Ini hanya beberapa aja. Baik, sampai hamzah wasal pada fiil. Ada yang mau ditanyakan? Ustazah, jadinya intinya untuk menentukan harkatnya itu kita ngelihat dari hamzah wasol ya Ustazah ya. Iya, hamzah wasal huruf pertama, langsung huruf Iya. kedua, huruf ketiga gitu. Iya. Pokoknya intinya ke situ aja ya Ustazah ya. Jadi yang kalau baru belajar, yang baru belum belajar bahasa Arab. iya. Jika kasroh atau domah maka di harokatnya kasroh Ustazah. Kasrah atau fathah atau dhamma arid. Iya. Kasroh atau doma asli. Bukan asli. Maka di harokatnya kasroh, ngikut kasroh. Ini di Aisar sudah ada dituliskan. Iya Ustazah. Nah. Sukron Ustazah. Afan. Baik. Ya, yang terakhir yaitu bagaimana cara mengharokati hamzah wasol pada isim. Isim itu pada umumnya kata benda. Kalau kita preteli isim itu luas ya. Tapi pada umumnya kata benda. Isim yang sudah kita ketahui itu cirinya adalah bertanwin, tapi tidak semua isim bertanwin ya. Apalagi kalau dia merupakan idhofah ya. Idhofah itu apa ya? Mudahnya tuh yang baru belajar itu idhofah itu misal 2 kata digabung jadi satu itu menjadi satu benda. Seperti bulu itu sendiri. Ya. Kucing itu sendiri. Bulu itu merupakan benda terpisah. Kucing itu sendiri. Tapi kalau dijadikan bulu kucing, nah maka dia menjadi satu benda. Atau
rumah itu sendiri. Adi itu juga orang sendiri yang merupakan juga isim ya. Nah, ketika rumah Adi digabung menjadi kata rumah Adi, maka menjadi satu benda. Ya, itulah namanya idhofah. Ya, nanti silakan dipelajari di bahasa Arab. Ya. Jadi pada umumnya isim itu bertanwin kalau yang baru belajar. Ya, tapi tidak semuanya bertanwin. Ya, ingin tahu ya belajar ya Umahat ya. Belajar bahasa Arab. Nah, kemudian hamzah wasal pada isim ya. Kenapa? Bentar, ini apa ini? Oh, kenapa ini? Huruf jika hamzah wasal pada isim. Loh, kita belum bahas isim ya. 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 Jadi hamzah wasal pada isim itu selamanya terharokati kasroh. Baik itu isim kiasiyah atau samaiyah. Apa itu lagi isim kiasiyah atau samaiyah? Isim kiasiyah itu kalau misalkan kita cari ada wazannya, ada rumusnya, ya. Jadi merubah katanya itu ada rumusnya, ya. Jadi ada rumus bakunya. Kalau isim samaiyah itu ya isim yang dia kita dengarkan dari mulutnya bangsa Arab. Jadi nggak ada rumus tertentu, ya harus dihafal. Nah gitu, ya. Tapi ini nggak perlu kita bahas detail. Tapi intinya untuk yang pemula nanti silakan mengikuti kelas-kelas khusus yang membahas ini ya. Karena nanti sebetulnya ada pembahasan lebih detail ya pada penentuan hamzah wasl. Tapi kita fokus di talakinya aja. Nah, contoh di sini ada istikbaron ya. Nah, ketika memulai menjadi istikbaron. Ada ismuhul masihu Isa. Nah, ini ismun. Ini ya. Kalau istikbaron itu isim kiasia. Ismuhu, ya ismun. Tapi ini langsung berganti dengan hak kinayah. Ya, ismuhul masihu. Kemudian, nah itu dia merupakan isim ya samaiyah. Ya. Ismun. Ya, ibnu, ibna, imruun, imro'a, isnani, isnataini atau isnaini, isnataini ya. Nah, itu ya. Terus kemudian ibnu Maryam, ibnata Imron, imro'at. Nah, ini harus lengkap ini imro'atul aziz, isna, isnatai, ibtigha'a, imruun, iftiroan ya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Udah sebetulnya. Di sini ada yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali atau belum pernah belajar ilmu sorof? Ada nggak? Sudah semua pasti ya? Malah enak, lebih mudah. Ya, yang jadi pertanyaan kalau orang yang belum pernah sama sekali ya. Jadi bingung bagaimana saya tahu ini isim fiil. Ya belajar kuncinya. Nggak ada cara tertentu selain belajar. Atau manfaatkan mushaf terjemah perkata. Yang sekarang juga ada tasrifnya ya. Jadi ada itunya bentuk tasrifnya saya ada kok dulu. Itu jadi kalau diklik katanya itu kelihatan ini jenis kata benda atau ini jenis kata kerja. Terus di preteli bawahnya dari bentuk ya fiil madhinya ya, fiil mudhari'nya sampai fiil amrnya ada. Ya, gitu. Baik, insyaallah mudah ya Ummahat. Insyaallah Ustazah. Nah, Insya udah Allah. insya Allah. Ya tinggal kita membacanya aja. Saya bacakan beberapa contoh
contoh saja, nanti silakan dibaca masing-masing sesuai dengan urutannya. Ya, saya contohkan di sini yang di halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Urku alaihimus syaitan. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Idhab bikitabi hadha. Idrib bi'asakal hajar. Kemudian di sini irji, ini kan diharokati kasroh ya, hamzah wasolnya. Ini roknya irji atau irji. Tebal atau tipis roknya? Tebal Tebal, Ustazah. Ustazah. Alasannya kenapa dibaca tebal? Hamzah wasol Ustazah. Yang lebih lengkap lagi dulu kita pelajari di hukum roh, itu juga benar. Sukun sebelum Hukum roh. hamzah wasol. Pada fiil amr dibaca tebal. Sedikit lagi. Kalau misalkan roh sukun karena kasroh Ustazah, karena berharkat kasroh Karena setelahnya. bukan kasroh asli ya Ustazah. Nah, Dalam roh yang sukun. terakhir mumtaz, ya. Jangan dikatakan roh sukun sebelumnya hamzah wasol, ya. Ya memang cirinya pada umumnya adalah sebelumnya hamzah wasol. Tapi ingat hamzah wasol itu bisa fathah, kasroh, dhammah, ya. Jadi kurang tepat ya. Ya juga bisa dibilang gitu boleh, ya. Apalagi kalau ngajar anak-anak ya. Ngajar anak-anak roh sukun sebelumnya hamzah wasol, rohnya tebal, nggak apa-apa. Tapi ya tetap ya nanti kalau misalkan ditanya di situ alasannya kenapa roknya tebal, yang benar adalah rok sukun didahului oleh kasro arid atau kasro yang tidak asli, ya. Kasro di sini tuh bukan bangunan dari arji, ya. Kasro di sini adalah kasro yang didatangkan untuk memudahkan membaca. Dan di sini kalau kita membaca dari irji, roknya tebal, dan kasronya terlafalkan. Jadi secara lafziyah ya. Karena nanti juga ada rok sukun sebelumnya kasro arid tapi secara muqaddar. Ya, kalau terjadi ketika wasol. Ya. Jadi jangan sampai ya rok sukun sebelumnya hamzah wasol ya. Dibetulkan. Rok sukun sebelumnya kasro arid. Kenapa? Jazakillah khairan. Wa jazakumullahu khaira. Ya, la ba'sa. Lebih diperinci karena hamzah wasal tidak selamanya kasrah, ya. Saya bacakan irji' ilaihim falanatiyannahum idrib mana? Oh, sudah idrib ya. Isbir ala ma yaqulun ihbitu misra umkuthu inni anastu nara ujtusat min fawqil ard. Ya, jadi saya contohkan semua ya. Udkhulu fis silmi kaffah. Usluk yadaka fi jaybik. Yang bawah nggak usah dibaca ya nanti ya. Ija'alu. Lanjut yang di sini iqadu ilayya wala tunzirun. Imshu wasbiru ala alihatikum istikbaran fil ard. Ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah ibnata Imran allati ahsanat farjaha imra'atul azizi turawidu fataha Isna asyara syahran fi kitabillah. Ini isnatai ya. Itu yaknya itu yaklin. Kemarin di beberapa kelas keliru. Dibaca isnata. Nah itu bukan huruf alif maksuroh. Itu yaklin.
Isnatai asyrata asbaton umama ibtigha al-fitnati wabtigha ta'wili imru'un halaka laisa lahu walad iftira'an 'ala Allahi qad dhallu. Ya gitu. Nanti semuanya baca itu, cuma yang ij'alu bidha'atahum itu enggak usah ya. Baik. Sekarang yang pertama